Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqihi ballagha risalah wa addal amanah wa kashafa Allah ta'ala bihil ghummah wa taraka ummatahu 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha wa la yazighu 'anha illa halik. Fajazahullahu 'an ahsana ma jaza nabiyyan 'an qaumihi wa rasulan 'an ummatihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ahibba'i fillah azani Allah wa iyyakum, jamaah kajian malam Senin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa diberi keistiqomahan dalam menjaga hidayah. Yang sama-sama semoga kita Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kumpulkan hari ini di tempat yang insya Allah diberkahi ini, semoga Allah Subhanahu wa taala juga kumpulkan kita di surganya kelak di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, keluarganya, pada ahlul baitnya, kepada seluruh tabi'in dan atba'ut tabi'in yang istiqamah dalam menjadi wasilah tersampainya risalah keimanan ini sampai pada diri kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang suatu istilah, suatu lafaz yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, juga Nabi pernah menyebutkannya dalam sabda beliau, yang kemudian ini tidak asing sebetulnya bagi kita sebagai seorang muslim ketika kita membaca doa, karena lafaz ini juga termasuk lafaz yang di dalam Al-Quran itu ada dalam ayat yang berbentuk doa ya. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 74 ya, dalam surat Al-Furqan ayat 74, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين, dan mereka orang-orang, yaquluna, yang berkata, Rabbana, berkata di sini ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, ya Allah, Rabb kami, hablana, karuniakanlah kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ini imam bagi orang-orang yang bertakwa. Di sana disebutkan ada lafaz qurrata a'yun. Qurrah ini sesuatu yang indah, a'yun ini jamak dari mata. Artinya sesuatu yang menyejukkan, yang membuat indah dalam pandangan mata kita. Apa itu sesuatu yang menyejukkan pandangan mata seorang muslim, yang menyejukkan pandangan mata seorang mukmin? Dalam ayat ini disebutkan min azwajina wa dzurriyyatina, dari keturunan, dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami. Mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah istri-istri kami, pasangan-pasangan kami. Ya, kalau bagi laki berarti istrinya, bagi istri berarti suaminya. Pasangan-pasangan kami, mereka adalah sebagai penyejuk pandangan mata kami. Juga
dari anak-anak kami mereka penyejuk pandangan mata kami. Jadi ketika kita hari ini akan membahas apa itu qurrata a'yun, sang penyejuk pandangan mata seorang mukmin, seorang muslim, kita nanti akan banyak membahas tentang kedudukan pasangan, istri, suami, dan kedudukan anak-anak kita. Artinya keluarga kita dalam kehidupan. Bagaimana sih seorang muslim memandang istrinya, memandang anaknya, keturunan-keturunannya. Ya. Apa sih sudut pandang yang harus dibangun? Mereka itu sebagai apa? Dan sekaligus membangun visi kita. Kita ini akan menjadikan mereka sebagai apa? Ya. Jangan sampai kita salah persepsi, salah memandang keluarga, salah memandang kedudukan istri kita ini kita mau posisikan sebagai apa? Nah, kita mau posisikan dia sebagai apa? Ya. Jangan-jangan selama ini kita memposisikan mereka hanya sebagai partner mencari dunia. Partner mencari dunia saja, tidak lebih. Atau jangan-jangan ada tujuan lain yang salah dalam kita berkeluarga. Dalam kita ketika punya anak ini apa? Apa visi kita punya anak? Apa hanya sekedar mengantarkan mereka sampai mereka bisa hidup sendiri saja? Untuk sukses cari kerja dunianya saja, kemudian setelah itu sudah kita lepas. Ya. Tentu ini yang perlu kita perbaiki. Maka di sini saya ambilkan dari sebuah makalah dari kitab yang dikarang oleh Syekh Anas Ahmad Karzun, ya, yang belum lama beliau meninggal, rahimahullahu ta'ala. Kebetulan dulu beliau sempat berkunjung ke pesantren. Beberapa tahun yang lalu, 8 tahun kalau tidak salah. Nah, ini beliau menulis sebuah kitab berisi tentang namanya Nasmat Ayat Al-Qur'aniyah, nafas ayat-ayat Al-Qur'an, tadabbur sebetulnya. Beliau mengatakan, min a'dhamin ni'amil lati yukrimullahu biha ibadah. Di antara nikmat terbesar yang dengannya Allah itu memuliakan hamba-hambanya adalah az-zaujatus salihah wal abnaul bararah. Adalah ketika Allah itu memberikan karunia kepada kita istri-istri yang salehah dan anak-anak yang berbakti. Itu adalah di antara nikmat yang paling besar. Istri yang salehah, anak yang berbakti. Ya, nanti akan dijelaskan. Fahuma riyahainil qulubi wa faladzatil akbad. Dua-duanya adalah penenang hati, ya, penenang hati kita. Innaha ayatun min ayatillah. Sesungguhnya dua-duanya ini adalah ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ayat? Ayat itu tanda. Bahasa Arab ayat itu bahasa Arab al-ayah. Itu bahasa Arab artinya tanda, rambu-rambu, ya. Atau ada bahasa lain tanda itu namanya alamah. Maka kita kalau ditanya asal kita dari mana, alamatnya mana? Alamat ini berasal dari bahasa Arab sebetulnya. Alamah maksudnya itu tanda. Tanda kita yang spesifik kita bisa dikenal dari mana. Ya. Wonosobo dengan alamat itu kan kita lebih dikenal secara lebih spesifik. Nah, alamah tanda. Tapi ayat ini lebih rinci. Ketika disebut al-ayah, ketika di sini beliau menyebutkan innaha ayatun, bahwa istri yang solehah, ya, anak yang berbakti yang soleh juga kepada orang tua ini adalah ayat. Apa itu? Atau terutama secara umum sebetulnya istri dan anak itu ayat. Ayat tanda. Maka sering kita dengar kalau kita hadir di walimah pernikahan, seorang kiai atau ustadz yang ngisi khutbah nikah itu membaca suatu ayat, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah.
Wa min ayatihi, ayat di surat Ar-Rum yang biasanya dipakai untuk dalil sakinah mawaddah warahmah dalam pernikahan itu dimulai dari wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ketika disebut lafadz ayat, ya, sebelum suatu permasalahan itu biasanya Allah menjadikan permasalahan atau suatu urusan itu harusnya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Wa min ayati, dan di antara tanda-tandanya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, Allah menciptakan dari diri kalian, tulang rusuk kalian ini pasangan-pasangan kalian. Istri-istri kalian, suami-suami kalian. Maksudnya adalah supaya sebetulnya pasangan-pasangan kita ketika kita mengambil jalan pernikahan, kita berkeluarga, istri, anak, suami kita tuh harusnya mendekatkan diri kita kepada, supaya menjadi ayatum min ayatillah. Kalau belum nyambung kita perjelas. Kenapa loh? Maksudnya ayat gimana? Kok mendekatkan diri kepada Allah? Ayat ini nggak hanya apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Ayat yang tertulis di dalam Al-Quran ini disebut ayatullahi al-mastur, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertulis. Tapi kan ayat Allah banyak, terutama yang paling besar ya al-mastur, yang kedua ayatullahi al-manzur, ayat-ayat Allah yang terlihat. Allah menciptakan gunung, bumi, lautan, langit, pohon-pohon, semuanya ini kan ayat, disebut sebagai ayat al-kauniyah, ayat-ayat alam raya, ayat-ayat kejadian penciptaan yang mana kita banyak dapati nanti di surat di juz 30 ya, berbicara tentang ayat-ayat Allah berupa ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dalam penciptaan langit dan bumi dan perubahan siang dan malam, ini kan semuanya ayat-ayat. Al-Quran kita baca supaya apa? Ketika kita baca, supaya kita tambah beriman. Ya. Tambah beriman supaya tambah kedekatannya kepada Allah. Karena Allah ketika mensifati ciri-ciri orang beriman di surat Al-Anfal, di awal-awal surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu kalau disebut nama Allah hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Itulah fungsi ayat. Ya. Bagaimana seorang mukmin memandang ayat? Melihat gunung-gunung ini, harusnya ciptaan Allah ini juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tadi, ternyata istri, anak kita, Allah berikan kepada kita itu untuk kita jadikan ayat. Kita berkeluarga itu, Allah pengen kita itu berkeluarga itu dengan visi menjadikan keluarga ini ayat yang mendekatkan kita kepada Allah. Bukan malah kita berkeluarga visinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari membangun visi yang baik. Jauh dari keluarga yang akhirnya jauh dari keluarga yang menyejukkan pandangan mata kita saja. Jauh. Ya. Karena visi keluarga tidak dibangun di atas itu, maka nggak akan terjadi itu. Keluarga itu menyejukkan pandangan mata. Nggak akan. Ya, hari ini kan kita bagaimana seakan-akan disuguhkan saja dengan sesuatu yang zahir. Ya, lihat tampilan-tampilan orang di media sosial, ya, di Instagram, di segala macam, seakan-akan ya, mau nikah atau dia menikah dengan seseorang tapi tidak dibangun asas pernikahannya itu dengan keimanan. Berapa banyak laki-lakinya ganteng, ya, perempuannya cantik, kaya raya, tapi bubar di tengah jalan. Ya. Pernikahannya semakin menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Innaha ayatum min ayatillahi azza wa jalla wa ni'mal lati asbaghallahu biha ala ibadih. Dan nikmat, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada hambanya, liyubadiru ila syukriha, supaya
hamba itu bersegera untuk mensyukuri nikmat-nikmat ini ketika diberi istri yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua. Ya. Wal hirsu 'alaiha wa tadawwuqu halawatiha, dan bersegera ya, untuk bersyukur atas nikmat itu dan merasakan kenikmatannya. Ya. Maka kita akan membahas nanti tadi tentang kedudukan istri dan anak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat lain, surat An-Nahl ayat 72, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja." Dan Allah jadikan dari diri kalian ini pasangan-pasangan kalian. Karena Hawa itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang paling atas. Maka khalaqalakum min anfusikum juga bermakna dari jenis kalian manusia. Wa ja'ala lakum min azwajikum banin, dan Allah jadikan dari istri-istri kalian itu anak-anak keturunan, wa hafadah, ya, cucu-cucu, wa razaqakum minat thayyibat, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian keberkahan, ya, yang baik-baik, thayyib, ya. Wal mar'ah salihatu hiyal ainus sahirah, perempuan yang soleh itu adalah ya, perhiasan yang indah. Wal murabbiyah al mahirah, seorang pendidik. Ya. Ini bagaimana beliau memandang harusnya perempuan soleh, karena seorang perempuan yang soleh itu kedudukannya mesti dia akan menjadi perhiasan. Kata Nabi, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah seorang perempuan yang solehah. Jadi puncak kenikmatan dunia Nabi sebut seorang perempuan yang soleh itulah sebaik-baik kenikmatan dunia. Wal murabbiyah al mahirah, sosok pendidik yang cerdas. Ya. Jadi wanita itu kedudukannya selain sebagai pasangan bagi suaminya, yang kedua adalah al murabbiyah, pendidik-pendidik yang ulung, pendidik-pendidik keluarga yang mencetak dari didikannya ini rijal. Dulu posisinya seperti itu. Peradaban Islam bisa maju dengan seluruh prestasi peradaban yang tinggi di masanya. Itu ketika pos-pos kaum muslimin itu ditempati sesuai kedudukannya. Para wanita menjalankan peran utamanya sebagai ibu yang mendidik darinya ajial, generasi-generasi yang ulung, ya. Generasi-generasi yang ulung. Imam Syafi'i itu yatim, ditinggal bapaknya sejak kecil, ya. Aslinya orang Gaza. Imam Syafi'i ini aslinya orang Gaza. Ibunya betapa ingin anaknya ini jadi seorang alim, dan merasa ini ketika itu di Gaza belum terlalu ada seorang ulama yang mencolok. Di bawah hijrah Imam Syafi'i ke Mekah, ya. Di bawah hijrah Imam Syafi'i ke Mekah, diantar ke rumahnya masyayikh, guru-guru besar, pengajar-pengajar ulama-ulama besar di zamannya. Selesai di Mekah, dibawa ke Madinah, diantar sama ibunya. Ya. Imam Ahmad juga sama, kurang lebih yatim dari kecil. Ya. Yatim dari kecil, bahkan terbiasa Imam Ahmad subuh itu mesti dibangunkan ibunya, dipakaikan imamah, dipakaikan baju, diantar ke masjid. Itu ibunya Imam Ahmad. Ya. Maka nggak heran ibu-ibu di zaman itu bisa melahirkan banyak sekali ulama kelas-kelas tinggi. Bukan hanya ulama, pejuang, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, sekelas Harun ar-Rasyid, Umar bin Abdul Aziz, pemimpin-pemimpin yang ulung, yang kemudian melahirkan dari generasi yang mulia. Litahyal usrah bisa'adah, yang dengannya itu wanita-wanita yang soleh yang menjalankan perannya tadi, hiduplah usrah dalam kebahagiaan, keluarga itu dalam kebahagiaan. Wa yansha'ul abna nash'atan sholihah, sehingga putra-putra keluarga ini tumbuh kembang yang baik. Ya. Ini peran wanita solehah yang besar. Ya.
Maka dalam pepatah Arab itu terkenal sekali, al-ummu madrasatul ula in a'dadtaha. Ibu itu adalah madrasah pertama kalau engkau menyiapkannya. Kalau engkau menyiapkannya, maka sama saja engkau a'datta jilan thayyibal a'raqi. Engkau akan melahirkan suatu generasi yang genetikanya ini tinggi. Maksudnya itu karakternya ini tinggi. Itu ibu. Di sisi lain, ini orang-orang orientalis ini juga sudah dikumpulkan oleh orang-orang orientalis setelah ratusan tahun lama sekali mereka mempelajari bagaimana bangkitnya umat Islam. Mereka menemukan rumus untuk meruntuhkan peradaban umat Islam ini, terutama ketika pasca Turki Utsmani. Setidaknya itu dengan 3 hal. Setidaknya ini dengan 3 hal. Yang pertama, rusak karakter wanita-wanita kaum muslimin. Rusak karakter wanita-wanita kaum muslimin. Dirusak. Karena begitu rusak wanitanya, rusak generasi setelahnya. Betapa hari ini kita dapat badai pemikiran yang sangat merusak sekali ketika kemudian mulai digaungkan tentang feminisme, kesetaraan laki-laki dan perempuan, laki-laki juga harus diberi hak dalam artian segalanya harus setara segala macam. Padahal apa yang sudah diatur Islam itu sudah lebih pas, menata sesuai dengan porsinya. Padahal pemikiran-pemikiran itu lahir dari barat yang mana sebetulnya itu adalah antitesis, lawan atau arus balik perlawanan pemikiran barat. Karena ratusan tahun yang lalu wanita-wanita Eropa itu seperti budak. Bahkan di zaman Romawi wanita-wanita itu dianggap setengah manusia. Ini ada di buku-buku lama, kitab-kitab ulama-ulama lama yang membahas itu. Dan banyak dalam peradaban-peradaban dulu wanita itu bagaimana dikerdilkan. Bahkan di zaman Arab jahiliyah, wanita haid itu nggak boleh masuk rumah. Bagaimana Islam datang wanita haid malah harus dijaga di rumah. Nggak boleh ke masjid. Kita kalau ngikut mereka malah mundur umat Islam ini. Kalau bagi mereka mungkin mereka maju menurut mereka. Umat Islam ikut mereka mundur terlalu jauh lagi. Wanita harus diberi pokoknya dikasih framing bagaimana wanita ini segala macam. Akhirnya wanita disuruh berkarir seluas-luasnya. Bukan berarti Islam melarang wanita berkarir, tapi akhirnya keteteran ini tugas utamanya sebagai pendidik generasi. Wal abna'u qurratu 'ainil insan, dan anak-anak itu juga adalah penyejuk pandangan mata bagi manusia, dan itu fitrah. Karena Allah berfirman juga dalam surat Ali Imran, zuyyina linnas hubbus syahawat, telah diperhiaskan bagi manusia cinta perhiasan, anak-anak, harta dan yang lainnya. Wa unsihi fi 'aishihi, hiburannya dalam kehidupan. Bihim tahlul hayah, dengannya kehidupan ini menjadi manis. Wa 'alaihim tu'allaqul amal, kepada merekalah kita mengharapkan harapan-harapan kita, kepada anak-anak kita. Wa bi barakatihim yustajlabur rizq, dengan keberkahan anak ini Allah berikan rizki perantara kita. Wa yudha'iful ajr, Allah lipat gandakan pahala kita ini ketika kita mendidik anak, ada keberkahan di sana. Betapa intinya istri anak ini ayat dan keberkahan bagi kita sebetulnya. Wa hadza kulluhu manutun bihuzni tarbiyatihim allati taj'alu minhum masdarus sa'adah. Ini tanda petik yang penting sekali di garis bawah merah. Akan tetapi semua itu, anak sebagai keberkahan, istri yang soleh sebagai perhiasan, sebagai pendidik yang baik untuk anak-anak kita, yang bisa membahagiakan
hiburan di tengah keluarga kita. Anak yang kepadanya kita mengharapkan harapan-harapan besar, anak kita menjadi orang yang baik dan yang kita berikan harapan-harapan kebaikan. Itu semua ya, manutun, tergantung, ya, terikat kalau mereka itu dididik dengan tarbiyah yang bagus, tarbiyah yang baik, allati taj'alu minhum masdarus sa'adah, yang menjadikan mereka ini menjadi sumber kebahagiaan ketika mereka dididik dengan tarbiyah yang bagus, dengan pendidikan yang baik. Jadi ini yang terlewat ya. Karena sebetulnya tadi istri anak itu seperti dua mata pisau, satunya menghadap ke depan tapi satunya menghadap ke diri kita sendiri ya. Ketika kita menumbuhkan keluarga, ketika kita mendidik keluarga dengan baik, ia menjadi senjata kita, ia menjadi sesuatu yang berharga sekali bagi kita dan menjadi kebaikan bagi diri kita. Tapi kalau alih-alih sebaliknya, kita tidak merawatnya dengan baik, tidak mendidiknya dengan baik, tidak memberi visi yang baik, dia bisa menyerang kita sendiri, bahkan bisa menjadi senjata yang memakan tuannya, yang bisa menjadi celaka bagi kita. Maka poin ini, poin tarbiyatul usroh, ya, mendidik keluarga ini poin penting. Ya, poin penting, kita berkeluarga bukan sama-sama cari dunia membesarkan anak saja sampai dia kerja tok sudah. Bukan itu kewajiban orang tua. Itu kewajiban zahir, memberi nafkah itu kewajiban zahir. Tapi manusia ini bukan cuma daging dan tulang, dia punya hati, dia punya roh, dia punya iman, dan roh ini harus dikasih gizi. Roh itu harus ditarbiyah sebagaimana jasad ditarbiyah. Nah, maka menjadi penting kita memahami makna tarbiyah. Nah, makna tarbiyah, mendidik. Ya, tarbiyah ini sebenarnya maknanya lebih luas, mendidik yang lebih luas. Makna tarbiyah itu apa? Maka nanti banyak ulama menulis tentang bab ini. Syekh Nasih Ulwan menulis kitab berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak di dalam Islam. Begitu juga ulama-ulama lain, ya, baik kontemporer maupun ulama klasik. Nah, maka tarbiyah, maka kita bahas. Tarbiyah. Apa sih tarbiyah ini? Tarbiyah itu bukan maksudnya sekolah, bukan. Tarbiyah kalau diterjemahkan mungkin sekolah, pendidikan. Cuma kan pendidikan sama sekolah nggak sama. Pendidikan lebih luas daripada sekedar sekolah. Ya. Maka jangan ngerasa sudah bebas tanggung jawab ketika sudah nyekolahkan anak di sekolah favorit paling bagus nomor 1. Sudah hak pendidikannya sudah saya kasih. Di rumah nggak diapa-apain, terserah mau ngapain, saya sudah sekolahkan, saya tugasnya nyari duit, yang didik gurunya. Ini salah kaprah. Ya, yang pertama kali ditanya tentang tanggung jawab anak kita, bukan gurunya anak kita, orang tuanya, karena dia lahir dari rahim istri kita, perantara kita, sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang salah. Tarbiyah itu setidaknya ada 4 atau 5 makna. Ya. Punya makna ghors. Ghors itu menanam. An-numu, menumbuhkan. Punya makna az-ziyadah, menambah. Punya makna al-wiqayah, menjaga. Ini setidaknya terutama 2 dan 3 ini penting. Makna dari tarbiyah. Tarbiyah itu kita menanam. Menanam dalam diri anak-anak kita kebaikan. Menanam dalam diri anak-anak kita iman.
menanam dalam diri anak-anak kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanam dalam diri anak-anak kita akhlak. Ditanam sejak kecil. Sejak dia lahir bahkan. Nah, bahkan sebagian ulama sebelum dia lahir, sejak di kandungan itu sudah didoakan, dingajikan. Ya, harapan kita besar. Ya. Sayyidah Hannah. Ya. Hannah ini ibunya Siti Maryam. Sebelum Sayyidah Maryam itu lahir, masih di kandungan sudah dinadarkan, ya Allah, ya, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni, ya Allah, saya nadarkan apa yang di dalam perut saya ini menjadi khadim, menjadi khidmah, menjadi pelayanmu di Baitullah, Masjidil Aqsa. Sejak di kandungan sudah divisi, Allah, saya serahkan anak ini, saya nadarkan, saya wakafkan untuk agamamu, untuk perjuangan menegakkan agamamu. Menumbuhkan, setelah ditanam ditumbuhkan, dijaga, ya, ya, dipelihara. Maka mungkin yang kelima maknanya adalah tansyiah, merawat, dirawat. Iman yang kita tanam, ya, tumbuh, dirawat, dan terus kita tambahkan kebaikan. Menanam, menumbuhkan, merawat, menambah, ditambah terus kebaikannya. Kita kasih terus kebaikan, ya, kita harapkan tambah. Selain itu menjaganya dari virus-virus keburukan, akhlak-akhlak yang buruk, ya, pengaruh-pengaruh yang buruk, ya, kontaminasi-kontaminasi yang buruk. Maka menanam, menumbuhkan, di sana ada kasih sayang, ketelatenan, ya. Usaha kerja keras kita tambah kebaikannya lagi, ya. Merawat, tapi di sisi lain ada harus ketegasan karena dia menjaga juga, nggak bisa wiqayah, penjagaan anak kita ini, ya, kita biarkan mau ngapain saja kita biarkan, nggak kita tegur, ya, sejak kecil, ya. Dan ini biasanya jadi sumber masalah. Ketika ini nggak beres, apalagi di usia 0 sampai 7 tahun, sampai mumayyiz usia 7 tahun, nanti usia-usia pasca balik baru kerasa. Kok anaknya ngeyelan, karo wong tua wani ngelawan. Ya karena kita belum menjalankan peran tarbiyah kita di masa kecil dengan baik. Ini maknanya. Adapun cangkupan tarbiyah ini, tarbiyah itu apa? Tadi makanya kita bilang tarbiyah itu lebih luas daripada kita nyekolahkan anak. Ya. Nah, tarbiyah itu minimalnya mencakup 3 hal. Akal, jasmani, dan iman. Ini cangkupan tarbiyah yang menjadi hak anak kita dari kita. Kita ini sudah anggap selesai masalah nafkah, jelas wajib. Ya, insya Allah kalau nafkah kita tahu semua, kita wajib menafkahi keluarga. Tapi kadang yang ini yang sering terlewat. Ya, kewajiban tarbiyah ini yang tidak dijalankan dengan baik. Orang tuanya sudah capek seharian, ya, ngerasa saya kerja, anak sekolahnya, belajarnya di sekolah, sudah selesai. Ya. Ini yang kemudian kenapa hari ini umat Islam ini mandul melahirkan generasi yang unggul. Ya. Karena tadi keluarga nggak menjalankan peran ini. Ya. Kita mulai dari akal dulu. Hak tarbiyahnya akal ini apa? Dijaga fitrahnya akal. Ya. Kemudian kita siapkan akal anak kita untuk siap menerima ilmu dan hidayah. Maka ini kalau kita bicara tarbiyah akal, bagaimana kita melatih nanti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, membaca, menulis sebagai wasilah ilmu, wasilah hidayah. Ya, nanti menghafal,
nggak keluar dari ini. Ya. Membaca, menulis, ya. Menghitung. Ini kan sebagai wasilah utama untuk akal anak kita. Ya. Maka dari usia kecil bagaimana kita berikan stimulus-stimulus sesuai dengan usianya. Tentunya ini kita sesuaikan dengan usianya. Anak kecil yang masih balita kita banyak kenalkan kosakata, berbicara yang baik, ya, yang sopan, bagaimana berbicara kepada orang tuanya, bagaimana meminta, bagaimana menuruti perintah. Kemudian sudah tambah besar sedikit diajari membaca, bagaimana menulis. Ya. Kita akan berikan hafalan-hafalan yang penting bagi dia, bacaan sholat, zikir dan yang lainnya. Nanti semakin besar lagi mungkin ada hafalan Quran terus. Menghitung tentu sebagai skill dasar yang dibutuhkan oleh manusia hari ini. Ya. Ini tarbiyah akal, ya, yang dijalankan sesuai dengan umurnya. Ya. Kita di rumah sebelum masa sekolah kita bisa handle apa yang kita bisa, nanti masa sekolah tentu kita berikan sekolah yang bisa memenuhi hak dia dalam masalah ini. Ya. Tentu juga di rumah pun bukan berarti kewajiban kita gugur. Tetap ya, kita bersamai. Tarbiyah jasmani. Ya, ini nanti kalau kita merujuk kepada sunnah, bagaimana Nabi menganjurkan olahraga. Ada yang sifatnya memang anjuran sunnah, ada yang umum. Ya, ini kan olahraga yang Nabi anjurkan apa saja? Memanah, berenang, berkuda, ya bela diri lah. Umum ini ya olahraga secara umum apa saja yang untuk kesehatan. Ya, aqlus salim fi jismi salim. Akal yang sehat berada pada jiwa yang sehat. Olahraga dan juga kesehatan jasmani ini mencakup juga secara umum kebersihan lingkungan. Ini harusnya termasuk tarbiyah seorang mukmin. At-tuhuru syatrul iman. Kesucian kebersihan itu setengah keimanan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian bagaimana menjaga pola yang sehat. Ya. Nah, ini akal jasmani, kemudian iman. Nah, iman ini ya, atau rohiyah ya. Akal jasmani ini fisik, iman rohiyah ini hati. Ya. Ini hati. Nah, iman sendiri mencangkup apa saja? Mayoritas ulama, iman itu mencangkup 3 hal. Keyakinan di dalam hati, ucapan dalam lisan, syahadat, dan membuktikan, menerjemahkan itu dalam perilaku kita. Maka iman ini nanti tidak keluar dari amal lisan, amal hati, dan amal fisik. Iman itu enggak, kita kalau bicara iman, kadang kita iman itu hati, sesuatu yang tidak terlihat, abstrak. Di satu sisi betul kata pencangkup amaliyah hati. Cuma iman ini sebetulnya tidak abstrak. Iman ini tidak abstrak. Iman ini jelas. Kalau kita mau merujuk 3 amalan ini, nanti ada kitab namanya Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Itu ada yang menghitungnya 72 ya. Imam Al-Malibari, Zainuddin Al-Malibari, juga Imam Al-Baihaqi mengumpulkan hadis-hadis tentang amalan iman ini ada 77 cabang-cabang iman, mulai dari amalan lisan, hati, dan anggota badan.
Ini terutama masalah iman ini kita harus berikan porsinya. Ya. Dan untuk memberikan porsi kita harus tahu dulu, harus berilmu. Paling tidak ilmu untuk mendidik anak kita tahu bekalnya. Bagaimana kita mau ngasih sesuatu kita ndak punya, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang ndak punya sesuatu nggak bisa ngasih apa yang tidak dia miliki. Nah, amal lisan. Nanti kita akan berbicara berkaitan dengan amaliyah lisan ini yang berkaitan dengan keimanan tentunya kan. Ya, zikir. Ya. Kemudian membaca Al-Qur'an. Ya. Baik yang sifatnya lisan berupa ibadah maupun yang berupa akhlak. Kita bicara akhlak, akhlak ini nanti ada yang anjuran, ada yang larangan. Ya. Ada yang mungkin kita bagi gini. Ibadah ini yang berupa ibadah, ini ada yang berupa akhlak. Ibadah tadi zikir, kalimah-kalimah thayyibah kita ajarkan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Kita biasakan sejak kecil kalimat-kalimat thayyibah. Ya, kita sesuaikan dengan keadaannya. Oh, kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, nak bilang subhanallah. Ya. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Sesuatu yang menakjubkan, masya Allah, ketika melihat sesuatu yang memiriskan, bilang subhanallah. Ketika ada musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika merasa lemah, meminta kekuatan dari Allah, la haula wala quwata illa billah. Diajarkan makna-makna zikir, ya. Yang itu secara tidak langsung membangun keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak nanti ada yang anjuran, ada yang larangan. Larangan akhlak lisan, anjuran jujur, ya. Kemudian ya berkata yang baik, falyakul khairan au liyasmut, berkata baik. Larangan nanti ada ghibah, ada namimah, adu domba, ada mencela, banyak kita turunkan nanti. Amaliyah hati, ya. Ini ada juga yang bersifat ibadah, ada yang akhlak nanti. Ibadah ini ada niat, kemudian tasdik itu membenarkan ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran Nabi, ya. Meyakini, kan ini dalam hati, membenarkan, meyakini, ya. Membela. Dan ini membela kebenaran seminimal-minimalnya ketika tidak bisa nampak iman kita dalam hati. Akhlak dalam hati ini lebih luas sekali, nanti ada tawakal, ya. Ikhlas. Tawakal, ikhlas. Khauf, rasa takut kepada Allah. Kamu mau sendiri, nak, mau di kamar sendiri ngunci pintu, nggak ada yang lihat, Allah tetap tahu. Amalmu kecil apapun, kamu mau bermaksiat Allah dimanapun, nggak ada yang bisa kamu sembunyikan. Khauf, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Roja, punya harapan yang besar sama Allah, optimisme, Allah maha luas rahmatnya. Mahabbah, cintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Begitu juga nanti amaliyah fisik. Tentu kita nanti bisa berupa ibadah, muamalah. Ibadah nanti ya banyak ibadah-ibadah fisik, sholat, toharoh, bersuci, haji. Kan amaliyah iman yang bersifat fisik, bukti keimanan kita. Zakat, haji,
bersuci, beribadah-ibadah maupun amaliyah-amaliyah fisik yang sifatnya muamalah interaksi sesama manusia dalam masyarakat. Oh, ternyata kita hidup bertetangga itu ada namanya hak tetangga, hukukul jar. Ada hak tamu, bagaimana kita memuliakan tamu. Ada hak sesama muslim. Ya. Ada silaturahim, kita disuruh nyambung silaturahmi sama saudara-saudara kita. Kita berukhuwah. Bagaimana kita berperilaku kepada orang-orang di sekitar ini. Ini tarbiyah anak kita yang sebetulnya bebannya itu besar di kita. Kita harus memastikan itu jalan. Sekolah kan cuma di kelas ngajar sudah. Tapi yang melihat itu realita dalam kehidupan anak kita, dalam diri anak kita kan kita sebetulnya. Nah ini muamalah. Termasuk nanti mau baik muamalah umum atau nanti muamalah yang bersifat fikih. Ya, ada nanti diatur oleh fikih. Nah ini tarbiyah ternyata luas. Ya. Dan kita harus tumbuhkan, tanam itu dari kecil. Ya. Jaga ketika sudah ada dalam anak kita supaya tidak hilang. Ya. Dan kita rawat. Ya. Sampai anak itu nanti kalau kita bisa menjaganya sampai tumbuh kesadaran, tumbuh rasa memiliki keimanan, dia tahu identitasnya sebagai seorang muslim, dia akan jaga sendiri itu. Beres kita di masa sebelum balik bisa menanamkan tentu sambil berproses. Nilai-nilai tarbiyah ini sebetulnya nggak begitu repot nanti pasca balik. Ya. Itu bagaimana dulu sahabat didik generasi. Gimana kecil ini ya, masa-masa yang penting. Ya. Walaupun tentu nanti bukan berarti ketika sudah terlewat kita merasa nggak bisa memperbaiki lagi. Nanti insya Allah ya, ada. Ya. Tetap bagaimana kita berusaha tetap memperbaiki anak-anak kita walaupun sudah lanjut usia. Karena sahabat-sahabat pun masuk Islam sebagian memang ada yang ketika kecil, ada yang masa-masa sudah pasca balik. Nah, ini itu sebetulnya di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib mengatakan, bagaimana caranya? Alimuhum wa adibuhum. Ajarilah mereka ilmu, ajarilah mereka adab. Ini kan tarbiyah. Ilmu kita kasih hak keilmuan mereka. Jadi mungkin kita hanya perlu spesifik tambah apa keilmuan yang perlu kita ajarkan kepada anak kita ataupun diajarkan orang lain ketika kita belum mampu. Adibuhum itu tarbiyah tadi untuk supaya menjaga api mereka dari api neraka. Nah, istri dan anak sebagai qurratul a'yun atau qurratu ain itu terikat dengan sebab apa? Poin tarbiyah ini. Karena ketika tidak diikat dengan fungsi tarbiyah kita jalankan dengan baik, kita lihat bagaimana Quran berbicara. Al-Quran nanti berbicara di surat Taghabun. Di surat Taghabun Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara sebagian istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu bisa jadi musuh kalian. Bisa jadi musuh. Maksudnya gimana bisa jadi musuh? Maksudnya ini musuh dalam apa? Musuh dalam beramal soleh, musuh dalam ketaatan. Ini ayat turun
kepada sahabat yang namanya Auf bin Malik. Kenapa? Ketika sahabat-sahabat hijrah ke Madinah, mereka ya ada yang meninggalkan istrinya, meninggalkan hartanya, berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah 400 km lebih, itu cuma bawa baju yang terpakai di jasadnya ini. Makanya Ali bin Abi Thalib sampai Madinah itu kakinya melepuh-melepuh. Jalan kaki 400 km. Nah, ketika sahabat-sahabat banyak yang hijrah, ya, gelombang pertama, kedua, sampai gelombang terakhir ini Nabi. Ada sahabat yang mau berhijrah ini, anak istrinya rewel. Kami sudah berkorban, kamu masuk Islam, nggak apa-apa, kita sekarang hidup susah, tapi kami nggak kuat kalau kamu hijrah juga. Kita mau gimana nanti di sini, kita nggak punya harta, perjalanan hijrah gimana, kita nggak kuat, kita lemah. Akhirnya Auf bin Malik tadi mengurungkan niat untuk hijrah. Akhirnya sampai pada suatu saat, sudah beberapa tahun, Allah takdirkan akhirnya dia berhijrah. Sampai Madinah itu gelau. Lihat teman-temannya dulu, angkatan dia barang masuk Islam. Ternyata ini sudah pintar agama, ini sudah tahu berbagai macam hukum-hukum agama, sudah ibadahnya sudah baik, sudah bagus. Sampai kemudian dia itu dongkol sekali, istilahnya apa namanya, menyesal dan marah sama anak istrinya. Sampai akhirnya dijadikan musuh, sampai yang tadinya itu dia kasih nafkah dengan cukup, akhirnya dia kurangi. Tapi itu sama Allah. Ya, makanya di sini sama Allah, fahdharuhum, hati-hati kamu. Fahdharuhum, gara-gara anak istri kamu terhalangi untuk berbuat ketaatan, berbuat kesolehan, berbuat kebaikan, untuk berbuat lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu tidak didik mereka dengan baik. Ya. Fahdharuhum wa anta'fu aw tasfahu aw taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau kamu memaafkan, karena tadi kan dia jengkel kan akhirnya. Tapi Allah yang enggak gitu juga. Istrimu ya tetap istrimu. Kamu memaafkan, ya, kamu ampuni, kamu berbuat baik lagi kepada mereka, Allah lebih suka. Allah Maha Pengampun. Tapi catatannya ya, ayo perbaiki lagi keluarga kita. Itu satu. Keluarga bisa jadi musuh. Walaupun tadi disebut min itu sebagian, tidak semua. Tapi hati-hati kita. Kata Allah, fahdharuhum, hati-hati. Ayat setelahnya, ya, Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak kalian, istri kalian itu fitnah. Lah kalau di sini, di ayat ini, Allah nggak pakai min. Min itu untuk memberi arti sebagian. Kalau anak istri jadi musuh, nggak semuanya mungkin. Yang memang kebangetan. Tapi fitrahnya anak istri kita itu mesti jadi fitnah buat kita. Apa arti fitnah? Jadi ujian. Ujian bagi kita. Ujian istiqomah enggak ketaatannya. Ujian apa? Kadang adanya anak dan istri kita itu terus kita menghalalkan segala cara untuk cari nafkah sampai yang haram. Ya, ujian. Hujahnya anak istri, ya apa-apa demi anak istri. Ya. Akhirnya dia terobos yang haram, dia lakukan halal yang tidak semestinya. Fitnah. Innama amwalu wallahu indahu ajrun azim. Tapi kalau kamu pilih ketaatan kepada Allah, Allah mempunyai pahala yang besar. Ya, fitnah ini ujian juga sama, ujian dari ketaatan kita, ujian kita melakukan amal soleh yang besar. Nah, itu sisi sebaliknya. Bagaimana ternyata selain bisa menjadi qurrata a'yun, anak istri kita, dia bisa menjadi fitnah dan musuh. Maka ya musuh, maka hati-hati. Maka tadi diikat sama beliau manutun. Manut itu tadi tergantung dengan faktor fungsi ini kita kerjakan atau tidak. Kita orang tua menjalankan fungsi tarbiyah istri, tarbiyah anak kita arahkan pada visi berkeluarga yang benar itu apa? Ya. Mendidik anak, mendidik istri kita dengan dalam akalnya, jasmaninya dan imannya. Bukan hanya fisik dan makannya yang kita perhatikan,
karir dan pekerjaannya, tapi kosong dia keimanannya, ruhiyahnya, amal zahirnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena visi kita adalah visi bagaimana keluarga kita ini menjadi salah satu pondasi sebagai pondasi peradaban kebaikan umat Islam di dunia, dan juga tentunya sebagai sahabat atau keluarga yang kita ikat terus sampai akhirat. Nah, itu visinya harus visi ibadah, visi keimanan, visi fisabilillah, amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sebagai pijakan saja. Jangan jadikan tujuan utama. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada anak istri kita. Kita jadikan dunia ini pijakan kita beramal soleh, ujian kita, pijakan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari kebaikan akhirat yang lebih abadi. Ya. Itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ini agak panjang ya. Barakallahu fikum. Untuk nanti tanya jawab mungkin ba'da isya saja, setelah salat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.